Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu, teman-teman kelas 41. Tambahin saja sama. Ini sama ya, sampai. Maaf. Disiplin sekali ya. Masuk jangan ambil lagi yang tahu ya Allah. Kita ulang pak, kita ya tahu. Kita dapat macam itu sekolah Celana apa? Batik baru apa? Celana ini. Ya, Masih ya, siap. Yang bilang sama penting ada HP. Belum ada HP, datang dulu.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam. Ibu Murhima udah lama nggak kelihatan ini, Bu. Assalamualaikum aja. Ah, motor? Gini aja nih. Udah bisa kita mulai. Lupa. Baru berapa orang nih ya? Baru 11 orang. 11 orang, Pak. Sudah Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai? Oke, Bapak Ibu. Kemarin sudah dapat materi guru yang profesional nggak Bapak Ibu? Menjadi guru profesional. Bapak Ibu kemarin sudah dapat materi tentang menjadi guru profesional belum? Belum ya?
Pak, belum. Oke, hari ini kita coba materi Belum. tentang menjadi guru profesional. Oke. Biasanya berapa orang satu sekali Zoom ini yang hadir kok sedikit ya? 20, Pak. 20 Belasan ya. sampai lebih. Cuman 13 orang nih. Gak apa-apa lah ya. Biasa belum aktif, Pak. Nanti biasanya menyusul. Sudah, kita mulai materi kita untuk hari ini ya. Nanti kita akan review tugas Bapak Ibu ya. Review. Ya, kurang 4. Lagi membilas kayaknya Bapak Kim. Oke, bisa dilihat layar yang di laptop saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah guru yang profesional. Guru yang profesional. Jadi di sini saya bukan sebagai orang yang menggurui Bapak Ibu, tapi saya hanya membagi apa yang duluan yang saya dapatkan ketika kami BIMTEK di Makassar. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan posisinya sebagai orang yang menggurui Bapak Ibu. Hanya orang yang lebih dulu mendapatkan materi ini, kemudian saya bagi kepada Bapak Ibu semua. Di dalam kegiatan ini, ya ini biasanya seharusnya kan kegiatan kita di awal kemarin ya. Silahkan nanti mematikan mikrofon Bapak Ibu, sudah saya matikan. Angkat tangan ketika Bapak Ibu ingin bertanya, ya. Kemudian silahkan memberikan pertanyaan. Jadi ada tata tertib supaya kita selama kegiatan itu teratur. Apa agenda yang kita pelajari? Yang pertama yang akan kita diskusikan, nanti kita akan diskusi ya, silahkan. Karakteristik peserta didik yang ada di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu. Yang kedua, prinsip-prinsip yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dan kita semua termasuk saya. Kemudian bagaimana menjadi guru yang profesional, bagaimana prosedur tindak lanjut hasil AKMI di madrasah, when do I speak help ya. Oke, bisa kita mulai. Oke, yang pertama ya, keep smiling, it's sunnah. Artinya awali harimu dengan kabar gembira dan senyuman. Awali hari di sini adalah mengawali kegiatan kelas ya. Setiap kita masuk kelas, tersenyumlah kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, kepada siapa saja. Karena senyuman adalah sedekah yang paling murah dan paling mudah, tetapi sulit untuk dilaksanakan setiap hari. Semua kita bisa senyum? Bisa ya. Secara gratis kita semua seharusnya bisa senyum. Ketika masuk kelas, diawali dengan senyum, saya yakin anak-anak Bapak Ibu pasti senang. Coba bandingkan. Ketika kita masuk kelas, sudah ngamuk. Apa yang akan terjadi kepada siswa? Siswa bisa lari. Siswa bisa ketakutan. Ya. Jadi senyumlah memulai pembelajaran, memulai hari di kelas. Karena kita bisa melihat banyak di antara teman-teman, mungkin salah satunya kita pernah ya, baru masuk kelas saja sudah emosi, sudah pengen ngamuk, sudah marah-marah. Maka akibatnya siswa-siswi kita awalnya sudah merasa tertekan. Dalam keadaan dimarahi seperti itu, kira-kira apakah
mereka siap menerima pembelajaran atau tidak? Coba kita diskusi ya. Coba kita diskusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, anak-anak itu lebih suka kita masuknya senyum atau ngamuk-ngamuk? Coba Ibu Nur Hamidah. Iya, Pak. Kalau masuk kelas ngamuk-ngamuk apa senyum kepada anak-anak? Senyum. Senyum ya. Senyum. Kalau Iya. kira-kira kita masuk udah ngamuk-ngamuk, apa reaksi dari anak-anak? Sudah enggak mood dia. Nah, sudah ndak mood. Bagaimana dia mau diajak praktikum ya kan? Kitanya sudah ngamuk-ngamuk. Mm-mm. Tetapi itu kira-kira hal yang pernah terjadi nggak? Masuk kelas kita udah ngamuk-ngamuk, udah bad mood. Mungkin ada masalah di rumah dengan anak, dengan suami. Terbawa ke sekolah. Ya. Ibu Suryatin pernah mengalami? Gimana Pak? Pernah nggak lagi gondok sama suami, marahnya ke siswa? Saya belum menikah Pak, belum punya suami. Oh, belum nikah ya. Ya, Ibu Miranda. Ibu Miranda. Iya, jomblo. Saya Bapak. Ya, pernah nggak kamu sama suami di kelas sudah terlampiaskan kepada anak? Tidak Bapak. Ya, alhamdulillah. Jadi ada orang-orang yang mungkin tidak di kelas ini ya, di rumah lagi ada masalah dengan anak, dengan suami, jadi bad mood. Seharian pun sudah bad mood. Jadi ada anak yang salah sedikit langsung ngamuk. Misalnya anak itu lupa 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 6, Bu. Langsung ngamuk. Itu anak-anak besok-besok nggak mau jawab lagi. Ya. Karena takut, wah ini kalau salah mati nih nanti. Jadi diawali dengan senyuman dan kabar gembira. Kabar gembira apa? Diberikan kabar kalau kamu pintar ini bisa matematika, kamu nanti bisa jadi dokter, misalnya gitu. Kalau kamu bisa biologi, IPA, kamu bisa jadi dokter. Jadi kita berikan kabar-kabar gembira sebelum memulai pembelajaran. Kalau kamu pintar PAI, kamu bisa jadi ustadz, bisa jadi ulama, seperti itu. Jadi mereka itu kita berikan senyuman dan kabar gembira. Ya, bukan ancaman. Awas kamu kau tidak belajar, kamu akan menjadi berandalan. Ya, dia akan ketakutan, gitu kan? Awas kamu, kok nggak bikin tugas, kamu jadi pengangguran. Itu mereka akan stres duluan. Oke, ini berdasarkan hadis ya. Rasulullah telah bersabda, ajarilah anak-anakmu. Di sini anak-anak didik kita, termasuk anak-anak kita, diajari supaya kita ketika meninggal, mereka itu memiliki bekal. Jadi bekal yang ditinggal itu sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa dan bekal ilmu sebagai modal, bukan harta ya. Harta bisa habis, tapi kalau ilmu tidak. Mudahkanlah mereka, jangan engkau persulit. Jadi siswa itu dipermudah Bu di kelas, jangan dipersulit. Ya. Jangan dipersulit anak-anak itu dalam kegiatan belajar. Berilah kabar gembira kepada mereka dan jangan engkau menjadikan mereka lari meninggalkanmu. Jadi kalau kita ngamuk-ngamuk, orang akan lari. Mungkin badannya di kelas, tapi perhatiannya sudah lari, jiwanya sudah tidak sama ibu. Ibu suruh dia mungkin ikut, tapi jiwanya tidak di sana. Hatinya sudah tidak di sana. Ya, sudah jauh. Dia takut kepada ibu, bukan ikut kegiatan bukan karena ibu berwibawa ya, tetapi karena dia takut dengan ancaman ibu, bapak ibu ya. Jadi siswa yang sudah tertekan di kelas, dia akan kesulitan. Dia tetap melaksanakan, mungkin tetap bikin PR, tetap mencatat, tapi jiwanya tidak di sana. Dia dalam tekanan. Jadi kita jangan sampai menjadi guru yang ditakuti karena hukuman-hukuman kita, tapi jadi guru yang disenangi dan disukai. Ini sangat sulit Bapak Ibu ya. Tidak mudah untuk menjadi guru seperti ini. Jadi kalau kita sudah mampu memberikan senyuman, menarik perhatian mereka, mereka tidak akan lari. Mereka akan ikut apa yang kita perintah dengan senang hati. Tapi kalau sudah ngamuk-ngamuk,
mungkin mereka akan ikut. Tapi ketika kita tidak ada, mereka akan senang. Yes, ya kan? Ibu Siti Zuleha tidak hadir. Yes, ya kan? Senang. Jadi apabila di antara kalian marah, maka diamlah. Jadi kalau kita marah di kelas, nggak usah ngamuk-ngamuk, ya. Kalau lagi marah, diam. Tenangkan diri. Karena kalau lagi marah, kita tidak diam, maka semua bisa keluar. Ya. Ya, semua bisa diam. Semua bisa lari gitu ya. Kalau kita sudah memulai dengan marah. Jadi kalau memang marah, kita dari rumah, kita tidak bisa mengontrol ya. Kadang ada masalah, maka lebih baik kita diam, tenang, ya. Mungkin ambil duduk lagi dari berdiri, dari duduk, mungkin istirahat berbaring ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan di bagian ini? Semua sepakat? Sepakat ya? Ya. Sepakat, Pak. Oke, sekarang saya ada permainan. Silakan Bapak Ibu perhatikan angka yang tampil di layar laptop saya. Ya, saya kasih waktu untuk mengingatnya selama satu menit, tapi jangan dicatat. Bukan, nggak usah 1 menit. Ya, saya kasih waktu 20 detik, tapi jangan dicatat ya. Silakan diingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sudah hafal? Saya kembalikan, jangan dicatat ya. Coba ngetes ingatan Bapak Ibu. Coba, siapa yang ingat tanpa dicatat? 97531 92810. Terus? Lupa, Pak. Lupa. Ya, yang lain coba. 9375 11 92 Besok. 93. Besok. Apa lagi? Ah? 97531 Terus? 97311 928. Udah ingat, Pak. Saya ingat. Hanya sedikit, Pak. Ingat separuh ya. Iya, tidak ingat. 97531 928. Ingat 8 angka saja. Ya. Masih muda loh, padahal Bapak Ibu masih 30 ke bawah umurnya. Banyak sekali nomornya, Pak. 10 28 975 11 928 Lupa? Lupa? Lupa, Pak. Lupa. 53 11. Ya. Jadi kita buka lagi angkanya ya. Buka lagi angkanya ya. Oke. Nah, ini ada kemampuan literasi. Silakan Bapak Ibu cermati angka ini, teliti. Kira-kira angka itu apa saja? Itu bukan angka sembarangan ya, ada pola. Coba Bapak Ibu cermati angkanya. Coba. Pola apa yang Bapak Ibu temukan di sana?
Ada Mbak? Bilangan prima, Pak. Apa? Yang awalnya itu bilangan prima. Ganjil. Bilangan 9. Ah. Bilangan ganjil. 9, 7, 5, 3, 1. Oke, udah nampak Kemudian, polanya satu. Kedua. 11. 9, 7, 5, 3, 1. Kemudian 1, 9, 19. Ayo, yang kedua pola apa? Silahkan ditebak. Tingkatkan literasinya. Di sana ada angka yang penting bagi Kemenak, kalau Bapak Ibu jeli melihatnya. Yang sudah lama di Kemenak pasti tahu. Ada yang sudah lama di Kemenak minimal 2 tahun sudah tahu. 1928. Terus 1928 salah satu tahun. 1928 tahun apa? Tahun apa? 1928. Ya. 1928 tahun apa? 28 Oktober tahun 1928. Apa ya? Apa itu? 28 Oktober 1928. Hari apakah itu? 28 Oktober. Sumpah Pemuda, Pak. Betul, yang lain Sumpah Pemuda. Iya. Sudah ketemu pola yang kedua? Iya. Ya, tinggal satu pola lagi. 03 01 4 tanggal apa? 03 01 1946. Apa itu? Apa itu? Orang Kemenak masa nggak tahu? Hari amal bakti. Hari amal bakti. Hari amal bakti. Oke, sekarang saya tutup. Silakan diingat sesuai pola tadi. Siapa yang bisa? Nggak tahu polanya. 97 5 31 19 28 10 28 03 01 19 46. Ya, lebih mudah mana? Kita menghafal tanpa pola atau sudah ada pola? Pakai Ya, pola. sudah ada pola, Pak. Ya, jadi disitulah kemampuan kita menganalisis ya Bapak Ibu. Angka-angka ini kalau kita tidak berliterasi, kita tidak akan tahu ya. 97531 itu literasi numerasi. Bapak Ibu bermain dengan angka. Angka apa tadi namanya? Prima. Bilangan ganjil. Oh, bilangan ganjil. Ya. 1928, 1028 itu hari Sumpah Pemuda. ya, itu literasi membaca, literasi sosial budaya. 03 01 1946 hari amal bakti. ya, Kemenak. Nah, itu literasi sosial budaya. Masa induk kita nggak tahu ya kan? Jadi merangkai semua ini ya bisa dari literasi sains ya. Jadi angka-angka ini ada pola-pola yang tersembunyi ketika kita menganalisisnya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Kenapa memang? Nggak patah. Nah, air saja toh. Kita lanjut ya. Saya mute semua. Guru yang hebat terletak pada kunci niat, keseriusan, dan komitmen yang ditanamkan secara ikhlas, serta memiliki keinginan belajar dan selalu mencari ruang belajar untuk menempa keilmuannya dan meningkatkan kapasitas kemampuannya. Seorang guru adalah seorang pembicara yang mengasihkan, ya, mengasihkan di sini, yang tidak suka ngamuk-ngamuk di kelas, ya, sekaligus menantang. Coba kita perhatikan
anak MI ketika dia masih kelas 1? Imut-imut nggak, Bu? Masih imut-imut semua nggak? Ibu Suryatin ngajar kelas berapa? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Masih imut nggak? Imut. Masih imut ya? Polos ya. Apalagi kelas 1 ya. Tetapi kalau sudah kelas 6 gimana? Sudah amit-amit. Amit-amit. Ya, mereka sudah banyak yang nantang ya. Sudah berani memprotes. Berbeda ketika mereka di kelas 1. Ya. Tugas yang menantang adalah meningkatkan kapasitas peserta didiknya melalui materi atau kata-kata yang kita sampaikan. Jadi bagaimana kita mampu mengupgrade anak-anak didik kita yang kelas 1 MI itu yang masih imut-imut, mungkin ya menulis saja tidak bisa ya. Bapak Ibu bisa membuat mereka ketika sudah kelas 6 ya, tidak hanya bisa menulis, membaca, bahkan mereka bisa membuat karya-karya ya, mungkin puisi mungkin, atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi itu adalah sesuatu tugas yang sangat menantang yang sudah bertahun-tahun Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu. Apalagi untuk yang senior-senior ya, ini luar biasa. Tugas yang sangat mulia ini ya. Jadi peletak dasar bagaimana kemampuan anak-anak didik ketika nanti di sekolah tingkat lanjut ya, MTS atau MA. Bapak Ibu inilah yang memberikan dasar-dasar kepada mereka. Dasar-dasar keilmuan dan kapasitas kemampuannya. Oke, sekarang kita lanjut kepada perkembangan peserta didik. Kita berbicara tentang siswa MI. Perkembangan peserta didik seperti yang kita bahas tadi, ada perkembangan fisik yang awalnya mereka masih imut-imut ya, masih lucu, mungkin celananya kedodoran, bajunya kedodoran ya, ingusnya masih keluar-keluar ya, bedaknya masih tebal-tebal, belepotan ya. Dia akan berubah, Bu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 6. Kelas 6 rambutnya sudah rapi, ya, sudah pakai minyak rambut, sudah tidak mau dibedain lagi, ya. Sudah malu-malu dengan lawan jenisnya. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan tingkat berpikir. Materi sudah bisa kita berikan lebih bervariasi ya. Yang tadinya mungkin materinya calistung, membaca, tulis, menghitung. Di kelas 6 materinya sudah ada tema-tema. Kemudian perkembangan psikososial. Yang awalnya mungkin mereka di kelas 1 itu malu-malu, takut ngomong, ya, takut sama kawannya. Di kelas 6 mereka sudah nabrak-nabrak kawannya mungkin ya. Sudah bisa berantem sama kawannya, sudah ribut-ribut ya. Jadi perkembangan sosialnya sudah terlihat. Kemudian kebutuhan peserta didik ini harus kita pahami untuk tingkat MI. Yang pertama mereka adalah senang bermain. Jadi dunia anak itulah dunia bermain. Apalagi anak MI. Jangan pernah kita jauhkan mereka dari dunia mereka ya, dunia bermain. Maka dalam literasi sains kita melakukan kegiatan praktikum itu seolah-olah bermain tapi sebenarnya sedang belajar. Seperti video-video yang saya tampilkan kemarin, itu mereka itu kita bawa seolah-olah bermain. Kita membuat praktikum apa gitu kan. Ya sambil main-main gitu. Tapi sebenarnya itu belajar. Jangan kita terlalu kaku ya. Jadi anak-anak itu tidak merasa sedang belajar. Kalau kita tidak pandai berkreasi, maka anak-anak itu tidak akan bisa ikut dengan senang hati. Jadi dunia MI ini memang dunia anak-anak yang mereka tidak bisa dijauhkan yang namanya masih senang bermain. Jadi Bapak Ibu silakan merancang kegiatan pembelajaran yang sifatnya itu senang bermain ya, senang bergerak. Jadi anak-anak SD, anak MI itu senang bergerak, senang ke sana kemari. Ya, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan dan melakukan sesuatu secara langsung. Mereka masih penasaran, Bu, apa ini Bu? Apa ini Pak? Mereka pengen megang, pengen nyentuh.
anak kita sajalah yang di rumah. Ketika kita bawa ke rumah orang atau ke tempat yang baru, mereka akan megang semua tuh. Bisa-bisa hancur punya rumah orang kalau kita tidak larang. Jadi buatlah suasana seperti itu di kelas, buat mereka penasaran dengan alat-alat praktikum Bapak Ibu. Bu, ini apa Bu? Gitu. Pasti mereka kalau dalam keadaan senang, ya, mereka akan keluar semua rasa penasarannya. Semua pasti akan ditanya. Berbeda kalau kita sudah ngamuk, ya. Kalau kita sudah ngamuk-ngamuk di kelas, jangankan nanya, ikut aja anak tuh nggak mau lagi. Ya Ibu Miranda ya. Ya, masih mute Ibu. Ibu Murhima gimana? Ngajar di kelas berapa Ibu Murhima? Ngajar di kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Anak-anak sudah suka bertanya dengan Ibu ketika praktikum? Iya, kalau sekarang Pak, sekarang kan sudah masuk praktikum minggu depan. Ya. Tahun kemarin, kalau saya bawa alat peraga begitu, biasa anak-anak itu langsung nanya, Bu, ini buat apa? Ya. Ini gunanya apa? Penasaran ya? Iya. Dikerumunin Ibu mungkin ya? Iya. Nah. Jadi kita bawa sesuatu yang buat mereka penasaran dan tertarik gitu. Jangan bawa yang ceramah terus. Mencatat terus. Jadi anak-anak SD nggak suka mendengar ceramah dan mencatat ya. Mereka suka kegiatan, bergerak, praktek. Apalagi kalau keluar ruangan, apalagi kalau ke labor. Itu suka sekali anak-anak. Ya, diperbanyak alat-alat prakteknya Bapak Ibu. Supaya anak-anak tuh enggak monoton di kelas mendengarkan ceramah kita. Kita capek juga kan ngomong sendiri, anak-anak melamun juga sendiri, ngomong sendiri. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Guru yang profesional akan memanfaatkan informasi dari karakteristik peserta untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam memilih dan merancang kegiatan yang akan dilaksanakan. Nanti informasi ini Bapak Ibu dapatkan dari APMI. Sekolah siapa yang sudah melakukan ujian APMI? Bapak Ibu sekolahnya sudah melakukan ujian APMI? Sudah Pak, sudah selesai. Nah, sekolah yang sudah melakukan ujian APMI nanti akan mendapatkan informasi karakteristik peserta didik. Maka Bapak akan merancang kegiatan seperti tugas kemarin sesuai dengan acuan dari APMI. Guru harus menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Efektif di sini adalah sesuai porsinya, tidak berlebihan dan berkualitas. Berkualitas ini artinya tidak kurang, ya. Tidak hanya menggambar lalu tidak ada tindak lanjutnya. Serta tetap tepat sasaran sesuai usia dan perkembangan siswa. Kemarin, mohon maaf ya, mungkin Bapak Abapi ya, terlalu padat kegiatan di dalam satu hari. Jadi rasanya itu tidak tepat sasaran sesuai usia anak MI dan perkembangan siswa anak MI. Jadi kalau dirasa kegiatan itu terlalu padat untuk satu kali pertemuan, silakan dibagi supaya bisa tepat sasaran, efektif dan berkualitas sesuai usia dan perkembangan siswa. Karena anak-anak tuh terbatas otaknya. Kalau kita cekoki dengan terlalu yang banyak, bisa-bisa muntah ya. Ibarat gelas kalau kita isi air terlalu banyak, gelasnya airnya akan melimpah. Jadi cukup isi gelas tersebut sesuai ukurannya. Supaya tidak mubazir ilmu yang kita beri itu keluar-keluar. Jadi cukupkan di satu hari itu rancangan kegiatan untuk satu kali kegiatan. Supaya mereka bisa fokus. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Jika suasana pembelajaran menyenangkan dan memberi ruang kreativitas, maka antusiasme belajarnya meningkat, mengikis rasa bosan dengan pemberian tugas yang sesuai dan mendukung. Jadi di sini kita stop memberikan PR. Ya. Kita tuntaskan pembelajaran di kelas. Apalagi kalau buat PR semua mapel. Bahasa Indonesia bikin PR, PKN kasih PR, PAI ada PR, MTK ada PR. Sampai di rumah dia ada stres. Ini memang PR apa yang saya kerjakan? Semua PR, setiap hari.
Ya. Jadi tugas kita harus menuntaskan pembelajaran ketika di kelas. Anak-anak butuh ruang kreativitas. Mereka mungkin mau main bola sorenya, mau latihan karate, mau les-les yang lain, ya, mau belajar ngaji. Tapi kalau kita berikan PR setiap hari, semua mapel, kapan mereka memiliki ruang kreativitas? Kapan mereka mengembangkan diri? Ya. Jadi mohon dikurangi PR. Kalau memang mau bikin PR, tanya ke guru lain, ada PR tidak. Jadi kalau bisa satu hari itu ada satu guru saja buat PR, jangan semua guru. Kalau memang butuh PR, ya. Kalau tidak, ya tuntaskan di kelas. Kasihan anak-anak sudah full day, ya, pulang sore, malam harus bikin PR, ya. Mereka akan bosan. Tapi tugasnya itu kerjakan di kelas saja. Selesai. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Masih ada yang suka bikin PR? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Kenapa dibikin Dilarang PR? berikan PR, Pak. Kenapa dibikin PR? Coba dulu. Kenapa dikasih Supaya PR? belajar di rumah. Biar belajar di rumah. Supaya belajar. Kan kita sudah selesaikan di kelas. Mungkin tugas di rumah kasih tugas yang sifatnya ke rohani, mungkin suruh mengaji atau bantu orang tua gitu. Jadi tidak hanya dari sisi pelajaran, sisi spiritualnya juga kita latih, ya. Mungkin suruh mereka sholat di masjid, nah suruh mencatat siapa tadi yang ceramah, mungkin bisa seperti itu, ya. Jadi ada rasa perubahan ketika di kelas belajar MTK, masa di rumah MTK lagi gitu kan? Apa nggak stres dia nanti? Belum selesai lagi PR ini, minggu depan ada PR baru. Akhirnya satu semester PR nggak siap-siap. Ujung-ujungnya kena ngamuk, ya kan? Kamu PR nggak siap-siap, nilai tidak tuntas. Lama-lama anak stres, nggak selesai, akhirnya nggak naik kelas, ya. Nggak naik kelas, akhirnya kita salahkan siswa. Apa alasannya tidak naik kelas? Kata kepala kan, dia tidak bikin PR. Nih, periksalah sama Bapak, catatan nilainya tidak ada. Itu namanya kita mempersulit siswa. Tadi sesuai hadis, mudahkanlah, jangan dipersulit. Kalau bisa PR tugas di sekolah, jangan dikasih PR. Ya, jadi kita mempermudah, bukan mempersulit. Karena kalau siswa dipersulit, ujung-ujungnya kita yang kena masalah, Bu. Kenapa anak Bapak ini tidak naik kelas? Kenapa siswa Ibu ini nilainya rendah? Jadi seolah-olah masalahnya kan ada di kita. Kita tidak mampu mengelola peserta didik. Tapi kalau kita permudah, maka anak-anak itu semuanya aman, ya. Tidak perlu ada yang tidak ngumpul PR sampai 10 kali. Bagaimana dia mengejar teman-temannya? Teman-temannya sudah siap 10, dia satu pun belum. Apa nggak stres dia? Ya kan? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana menjadi guru yang profesional? Guru yang profesional, ya sesuai dengan APMI ya, dia memiliki keterampilan bertanya. Dia mampu bertanya yang menimbulkan rasa penasaran siswa. Memiliki kemampuan memilih pendekatan dan metode pembelajaran. Bisa dicomot antara metode A dan B. Menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Ya, jadi pembelajaran kreatif dan menyenangkan ini seolah-olah kita sambil bermain. Tapi sebenarnya kita sedang belajar. Jadi bawa anak-anak tuh main mungkin ke luar, ke labor, ya. Tetapi ada LKPD-nya, ada yang sesuatu yang diisi oleh mereka. Jadi kita tidak monoton di kelas saja. Membimbing keberhasilan peserta didik, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi. Jadi ada variasi setiap kegiatan kita di kelas. Oke, kita lanjut.
prosedur tindak lanjut AKMI sesuai dengan ya. Yang pertama, pelaksanaan AKMI di madrasah sasaran untuk mendapatkan diagnosis sudah nih kemarin ya. Yang kedua, guru madrasah diberikan penguatan tentang 5 tingkat kemahiran. Ini yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu sudah diberikan penguatan 5 tingkat kemahiran sesuai masing-masing literasi. Saya rasa semua sudah memahami ya. Kemudian laporan hasil diagnosis akan diberikan ke setiap madrasah. Nanti setelah hasil AKMI akan ada laporan kepada Bapak Ibu, anak kita berada di level mana. Oke. Kemudian guru pengampu mata pelajaran dapat merancang kegiatan pembelajaran sesuai diagnosis. Mau dirancang ke level berapa? Sesuai diagnosis, Bapak Ibu sudah diberikan pemahaman. Lalu diharapkan adanya perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa. Jadi ini prosedur langkah-langkah dari AKMI. Kita berada di posisi yang sini sekarang. Guru madrasah diberikan penguatan tentang 5 tingkatan kemahiran. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Halo Pak, Oke, monggo. ini berkaitan dengan guru pengampu mata pelajaran dapat merancang kegiatan pembelajaran. Ini jadi maksudnya nanti setelah hasil AKMI ini diberikan kepada setiap madrasah, ini penerapan literasi ini diberikan hanya kepada kelas 4-5 atau kepada semua kelas, Pak, diterapkannya? Kita fokusnya ke kelas tinggi. Kalau kelas rendah belum bisa diterapkan untuk ini, tapi kalau mau dicoba-coba boleh. Karena yang lebih paham kan anak Bapak Ibu. Kira-kira anak ini sudah nangkap nggak? Level berpikirnya sudah mampu tidak? Ya, kelas 4, 5, 6 berarti ya, Pak? Ya, kita fokusnya kelas tinggi. Kelas rendah tuh mungkin masih perlu bimbingan ya. Masih sangat muda mungkin ya. Ya, terus berarti ini kan di sini diharapkannya dapat merancang kegiatan pembelajaran. Sedangkan kebiasaan kita kan kalau di sekolah RPP itu jujur saja Pak ya, kebanyakan kan download untuk kebutuhan administrasi. Itu berarti selanjutnya diharapkan guru mata pelajaran pada kelas tinggi ini membuat sendiri rancangan kegiatan begitu Pak. Gimana Bu? Gimana coba? Ya, kalau masalah rancangan pembelajaran Pak, biasanya kan kami kalau untuk rancangan pembelajaran, saya pribadi ya, kalau guru-guru lain kurang tahu, untuk kebutuhan administrasi biasanya supaya cepat di-download begitu. Paling hanya di identitas sekolah, nanti untuk bagian kegiatan inti, penutup seperti itu hanya dibaca-baca saja, disesuaikan dengan kelas. Kemudian materinya itu biasa ya sesuai saja dengan buku, tidak diubah atau tidak diubah, tidak dirancang sendiri. Ini berarti setelah kegiatan ini kita harus membuat rancangan pembelajaran sendiri begitu ya Pak? Ya, kita harus membuat rancangan pembelajaran sendiri sesuai diagnosa dari AKMI. Ya, baik Pak. Nah, kalau tidak nanti begini, kalau misalnya Bapak Ibu sudah diberikan
penguatan seperti sekarang, ternyata nanti ada tes AKMI lagi, diagnosanya sama, berarti ada catatan kepada Bapak Ibu gagal menaikkan proses berpikir siswa. Jadi jangan sampai itu terjadi dengan sekolah kita nanti. Sebelum dan sesudah AKMI harus ada perubahan pada siswa. Jangan sama saja sebelum AKMI dan setelah AKMI. Iya Pak, nanti akan kami sampaikan juga kepada guru-guru lain untuk menjadi perhatian. Oke. Lanjut ya. Siapa? Oke, ini apa artinya nih? Duh, jangan ragu-ragu untuk menjadi profesional atau melihat sebuah keprofesionalan. Orang-orang bisa membantu. Jadi kita dalam kelompok ini mari berbagi, mari memberikan masukan pada teman-temannya, ya. Yang tidak mengerti silakan ditanyakan, yang sudah paham boleh menambahkan begitu. Jadi mari aktifkan grup-grup kelompok kita supaya AKMI ini berkelanjutan dan ada maknanya untuk kita semua. Jadi mari kita berbagi, ya. Kalau tidak paham silakan bertanya supaya tujuan AKMI ini tepat sasaran. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Oke, thank you. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Saya stop share ya. Silakan Bapak Ibu mengenai tugas. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan periksa LMS-nya ya. Progresnya akan saya periksa. Silakan buat nama di kolom chat untuk absen karena akan terekam nantinya. Silakan di kolom chat bikin namanya ya untuk saya absen nanti. Oke. Silakan dibuat ya. Angka 1 ini siapa? Yuk dibuat nama lengkap ya, supaya saya tidak bingung nanti mengabsennya ke nomor siapa namanya. Angka 1 ini siapa ya? Angkanya di mana dilihat, Pak? Angka apa? Nama lengkap saja, Bu. Nama lengkap saja. Oh iya.
Oke, saya akan lihat progres Bapak Ibu sudah sejauh mana ya. Ada yang sudah 100% nggak kira-kira? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum. Belum. Baru Pak. kendala jaringan. Oke, saya akan bacakan progres dari Bapak Ibu. Kesulitan di LMS ada Bapak Ibu? Soalnya susah, Pak. Soal pengisian susah, Bapak. Apanya yang susah? Kan ada materinya di sana, sudah bisa dibaca. Banyak sekali materinya, Pak. Banyak materi. Banyak Itu materi kalau yang harus nilainya nggak dihafal. maksimal bagaimana, Pak? Nilainya maksimal Kalau- nggak bisa diulang lagi nggak? Diulangnya sampai 3 kali. Ulang aja, kan bisa dilihat materinya. Kalau Oke, saya lihat ya. Ibu Wardah Rauf. Ada Ibu Wardah Rauf. Iya, Pak. Ibu Wardah Rauf itu nilainya sudah berapa persen? Wardah Rauf sudah 96%. Oh, dia. Ibu Suryatin sudah 59%. Kebalikan dari Ibu Wardah Rauf. jaringan Ibu Sri Hijrah ini luar biasa, sudah 100%. Sudah ada sertifikatnya ini Ibu Sri Hijrah. Ibu Iya, Pak, ya. Sulaiha sudah 59%. Ada temannya Ibu Suryatin ya. Temannya Ibu Siti. Alhamdulillah. Ibu 9. Ibu Siti Mujaroah udah 94%. Soalnya tapi belum, Pak. Soalnya ada yang belum. Ya. Bapak Samsul Rizal ini masih rekor ini, masih 0%. Kayaknya bapaknya sudah senior ini. Kemudian Ibu Saidah, ada sini Ibu Saidah. SPDI 2%. Ibu Ruiyati Pahata 0%. Ibu Risna ada 44%. Ibu Rika 0%. Ibu Reflia 84%. Bapak Raffi 45%, Nurhaliza 84%, Nur Laila 90%, Nur Hamidah 93%, Nazam 99%, Nati Sidaun 0%, Murni Dewi 98%, Murhima 85%, Muhammad Halil 95%, Miranda Gobel 56%. Ini kenapa Ibu Miranda Gobel? Kenapa Bu Miranda Gobel 56%? Jaringan, Bapak. Jaringan terus ya. Kerjakan jam 12 malam, Bu. 12 malam bagus jaringan. Ya Allah, Bapak. Mawarda 0%, Ike 83%, Elvi 50%, Dio Ade 83%. Untuk tugas skenario ada yang mau ditanyakan?
Untuk tugas skenario, adakah yang mau ditanyakan? Pak Isan, ini Ya. saya belum nggak kebaca ya Pak Isan. Tugas yang mana? Iya masih ada Pak, belum terbaca. Darnawati. Apanya? LMS Pak, progresnya. Bapak Bapi ya? Iya. Bentar. Bapak ada 100%. Pak Bapi di apanya apa Pak? Di LMS-nya nama kelasnya apa Pak? Daring 41 Pak. Oh sesuai ya. Ada dua kelas di situ Pak. Di sini yang tersedia dua kelas Pak. Daring 41 sama BTLP atau apa itu lupa namanya Pak. Ini begini kemarin tadi kerja di anu dulu apa di kerja dulu di soalnya diambil dulu Area. ujian ini nantilah Bu kalau Ibu masih ada satu kali toh saya kan bisa 2 kali jadi Warda Raup, Suryatin, Sri Hijrah, Siti Zulaiha, Siti Samsul, Saidah, Royhati, Risna, Rika, Reflia, Raffi, Nurhaliza, Nurlaila, Nurhamida, Hamdan, Nati, Nurima, Muhammad Halil, Miranda. Boleh. Awas kan dijatuh ya. So aku udah diputus kalau aku gitu. Mak, kita anakku ya mesti anu tuh. Tadi kita nyana. Lagi loading nih Pak Bapi, bentar ya. Loadingnya lama nih. Darna juga Pak. Oha 44% dah. Ibu Darmawati, seberapa persen isi? Bu, selesai. Ini nah sebut Bapak. Kan di saat presentasi ada yang di atas dan itu berapa persen kurang selesai tugas. Yang mana? Saya kira bilang Pak Paharu tidak ada di upload di LMS. Nanti dikirimkan linknya. Ada Mi kayaknya di grup sudah kirim Bapak. Sudah Bu. Ini wilayahnya dari mana saja Bapak Ibu?
Sulawesi Ada yang dari Selatan. Sulawesi Utara, Bapak. Sulawesi. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara. Saya kemarin sempat mau ditawarkan ke Sulawesi Tengah. Ngasih pelatihan BIMTEK ini. Tapi saya nggak bisa ke Sulawesi Tengah. Saya ke Makassar jadinya besok. Makassar, Surabaya. Ada yang dari Surabaya nggak? Lama loadingnya nih. Nih, tapi nggak bisa. Oke, sambil menunggu ada yang mau direview tugasnya, tugas LKP-nya, LKPD-nya, rancangannya. Sambil menunggu ini, loadingnya lama nih. Ada yang belum selesai tugas rancangan pembelajarannya? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Bapak bukannya sudah dikasih sama Bapak Raffi? Ya, saya minta kirim ke email. Emailnya belum saya cek pula nih. Sudah semua berarti ya? Semua sudah di Bapak Raffi. Oke, apa? Berarti tinggal LMS lagi ya? Oh, jaringannya nggak bisa nih. Jaringannya... Kalau sudah 100%. Kalau sudah 100% nanti nilainya akan digabung dengan nilai rancangan pembelajaran. Nanti baru predikatnya baik atau sangat baik. Lulus dengan nilai yang sangat baik atau baik. Nanti nilainya digabung 4 literasi. Literasi sains. Yang lain tugasnya apa Bapak Ibu? Ada bikin video enggak? Katanya Itu, bikin Pak, videonya Pak satu Faru saja, yang ngasih Pak. tugas bikin video, Pak. Ya. Kalau dengan saya bebas saja ya. Kalau sudah ada video di literasi lain cukup skenario saja. Kalau ada yang mau bikin video nggak apa-apa. Karena rancangan yang Bapak Ibu buat itu kan tinggal dilaksanakan dan bisa divideokan sebenarnya. Cuman karena terbatasnya secara daring ini kan cukup skenario. Tapi kalau mau yang bikin video juga nggak apa-apa. Atau dalam video itu tergambar keempat literasi, itu lebih bagus. Itu yang tugasnya Pak Faru itu mengacu ke situ, Pak. Bikin usahakan yang bikin apanya itu masuk 4 literasi itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikaitkan aja. Kalau dalam literasi sains, intinya pendekatannya saintifik. Nanti ada kegiatan menanya, mengamati, mengumpulkan data, ya kan, menginformasikan dan menyimpulkan, mengkomunikasikan. Jadi ada yang kegiatan 5M. Kegiatan 5M dalam pendekatan saintifik. Itu sebenarnya
kata kunci dari literasi sains. Ya, kegiatan 5M itu, Bapak Ibu kan udah tahu ya kegiatan itu ya. Mengamati, menanya, Oke, sepertinya kalau apa nih jaringan lelet ya, nggak bisa saya buka akses lagi sekolahmu. Mungkin kita cukupkan saja hari ini sampai di sini. Nanti kalau ada informasi lagi untuk Zoom, saya akan berikan lagi undangan untuk memenuhi jam kita yang 10 jam. Karena kita wajib satu kelas itu 10 jam per literasi. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kegiatan ini. Kita tadi mulai jam berapa? Udah 1 jam belum? Pak, udah 1 jam, Pak. Oke, Pak. Ya. Kalau ada yang mau istirahat, silahkan ya. Jangan lupa isi absen di kolom chat. Iya, Pak. Halo. Ya, silakan kalau mau bertanya boleh. Mau diskusi juga boleh di sini. Saya pantau saja dari sini. Ini Pak, tadi kan di grup itu pagi-pagi ada jadwal Zoom juga jam 1 waktu Indonesia Barat. Itu sama Pak Rujimin ya kalau nggak salah. Oh, Rajimin. Salah masuk kelas itu, bukan ya, kelas kita. Itu kelas 42 itu, Bu. Bukan kelas 41. Tapi bilangnya di kelas 41, berarti bukan 41 ya itu? Bukan. Bukan, Bu. Iya, saya soalnya tadi bacanya kelas 41 gitu. Makasih Bapak Ibu. Itu yang ngirim siapa ya? Ini Pak, nanti ya saya lihat di grup itu ada. Yang pengirimnya belum pernah nampak di Zoom. Iya, belum pernah ketemu ini, tapi beliau kirim ini. Mana ya tadi? Ini kelas 41 silakan nanti gabung. Pukul 13 sweep instruktur Bapak Rajimin. Yang pengirimnya Faizin Ahmad. Jelek jaringan. Ya Allah, jaringan tidak mendukung sekali ini. Jelek, Pak. Mendung-mendung. Ya, nggak apa-apa kalau Bukan tadi bilang siapa? jaringan jelek termasuk di sini. Kalau begitu kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan fokus kepada kegiatan di sekolahnya masing-masing, lanjutkan aktivitasnya. Oke, silakan boleh live. Iya, silakan. Besok ada jadwal Zoom lagi ya untuk literasi sains. Gini, jadi besok saya akan ke Surabaya. Besok hari Rabu ya? Sekarang Rabu ya? Kamis.
Bu Pak. Kami Harap. saya kegiatan literasi sains juga di Surabaya. Jadi mungkin kalau saya tidak ada waktu, mungkin tidak ada ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, saya akan ngambil 1 jam. Mungkin kalau tidak sore malam. Ya, minimal kita mengambil 1 jam untuk memenuhi kewajiban 10 jam kita. Nanti akan saya hitung dulu sudah berapa jam. Mana Kina? Mana Adek? Ya. Jadi saya Ya, akan Pak. ke Surabaya besok. Jadi mungkin nggak bisa, mungkin pagi itu perjalanan dulu. Bisa malam mungkin. Ya, tengok situasi kondisi lah nanti. Yang penting info saja Pak di grup. Ya, info saja di grup. Besok katanya kalau kita masuk. Jangan Tapi lupa besok upload apanya ya, untuk pengganti pulsa. Master Maulana Yusuf. Bapak Mastur. Assalamualaikum Bapak Mastur. Waalaikumsalam ya Pak. Oh, Bapak baru gabung ya? Iya, karena saya lagi Bapak kelas Bapak berapa kelas Pak? 21, Pak. 021. Bapak kelas berapa? Angkanya kok 021? Oh, salah nih Pak. Maaf ya. Ini ya. Di sini. Ya, nggak apa-apa. Saya menggunakan link dari teman. Jadi mungkin Bapak Mastur, Ibu Pipih ya. maaf kurang kedengaran. Bapak Mastur dengan Ibu Pipih. Sama Bapak. Bersih-bersih Pak tidur. Yang lain boleh live, ya. Siap, izin lift Pak, mau sholat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, iya baru gabung Pak. Bu Reflia baru gabung Pak. Oh ya, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, di rumah ada pesta hari ini Pak. Alhamdulillah, Ibu nggak ngundang-ngundang ya. Ibu Reflia baru muncul. Kangen tahu sama Ibu Reflia. Apa acara Iya, Bu? di rumah ada pesta. Apa acaranya Bu? Alhamdulillah sehat. Itu ada ini Barale, ya. ada acara barale. Ya. Acara barale. Orang Oh. bainai gini hari ini. Aduh, makan-makan lah ya. Iya. Tugas sudah sampai berapa Cara persen Bu? makan-makan. Baru 80%. LS apa? LMS. Iya, baru 80. Ada tugas kita hari ini, Pak. Enggak kan? Nggak ada, tugasnya yang kemarin aja, skenario. Oh, udah siap, iya. Skenario. Halo Pak, Ya, sudah boleh live ya Pak? boleh. Oh, sholat zuhur Pak. Boleh, silakan. Saya juga izin live ya Pak, soalnya di sini hujan deras. Silahkan. Terima kasih Pak. Saya juga Pak, hujan deras. Sudah sholat zuhur Pak. Ya, silahkan. Ini yang angka 1 siapa ya? Temannya Bapak tadi, nak? Kayaknya baru muncul juga itu Pak.
Masak apa, Bu Reflia? Iya, Pak. Masak apa sana, Bu? Ada rendang nggak, Bu? Ada rendang daging. Tuh, Rendang enak. sapi ada. Aduh, enak sekali tuh. Rendang orang Minang katanya enak, Bu. Ya enak lah, Pak. Itu ciri khas kami di Minang, rendang lokan. Kapan-kapan main loh, Pak, ke pesisir, ke Padang. Besok kami tanggal 9, Bu, ke Sumbar. Ke Padang. Nggak tahu udah kemana. Ibu apa ya yang jualan, Ibu ya? Iya, jualan Jualan apa? baju, jualan seperimet, Luar jualan biasa, kursi. Bu. Banyak pitihnya tuh. Alhamdulillah. Kan gaji honor nggak hidup, Pak, kami, Pak. Sudah honor apa? Honor DIPA? Belum, masih honor biasa. Komite? Iya. Udah berapa lama ngajar, Bu? Bertanya 3 tahun. Keluar dikit. Total kita. Ibu Miranda, apa kata ketawa ya, Bu? Apa, Pak? Ibu Miranda ketawa. Ya lagi siap-siap, Bu Miranda. Ibu Miranda di Palu ya? Sulawesi Utara, Bapak. Manado. Oh, bagus itu Manado. Mana yang lebih bagus pada Makassar? Perantau sih, Bapak. Kayaknya Makassar. Manado itu orang apa? Orang Bugis? Campuran. Ada Gorontalo, Minahasa. Manado, Minahasa, Pak. Minahasa ya. Kalau Ibu Miranda orang apa? Gorontalo, campuran Gorontalo Sangir. Ibu Ira dari mana tuh dia? Palu ya? Ira Madana. Iya. Kadang aku udah kasih aktif kami ya rada tukang aktif. Ayo. Oke, saya tutup aja ya Bapak Ibu. Iya, Bapak. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Darmawati. Darnawati. Ibu Darnawati. Iya, Bu. Iya. Sudah selesai tugasnya Bapak baru? Belum. Itu yang untuk dikirim yang tugas individu toh? Belum, Pi. Skenario pembelajaran. Belum, Pi, karena terakhir katanya hari Jumat. Insya Allah mulai nanti malam, Bu. Besok, hari Kamis, Bu. Oh, hari Kamis kah? Iya. Skenario pembelajaran. Besok kan Bapak presentasi. Besok Kamis tugasnya mau diperiksa apa sudah sesuai. Belum pernah selesai. Itu orang yang Zoom. Saya bilang selesai nih gak tugas tak skenario pembelajaran bilang belum Pi. Nah, Kak baru aku udah sempat. Skenario buat lah gitu. Yang penting kan materi nanti ya mana. Iya pula. Nanti saya cari. Udah bisa live ya, Bu.